Kita persilakan Pak Dr. Ati. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas, Pak? Terdengar, Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Bapak Ibu semua yang ada di ruangan. Terima kasih saya hari ini diberi kesempatan untuk memaparkan ya kondisi perekonomian Indonesia dan Jawa Timur ya. Dan tema yang saya bawakan hari ini adalah peran dan peluang pemberdayaan UMKM dalam menurunkan angka kemiskinan di Jawa Timur. Jadi apapun ceritanya Bapak Ibu, ya desain perencanaan itu sangat mempengaruhi percepatan penanggulangan kemiskinan dan sangat mempengaruhi kemampuan kita untuk bertahan di masa pandemi. Jadi peran perencanaan itu memang sangat tinggi. Jadi memang pemerintah itu punya dua peran yang paling besar. Ya, satu memang dari sisi penganggaran, dua dari sisi kebijakan. Kebijakan itu dan penganggaran itu ya itu harus didasari oleh data yang baik ya, pemahaman yang baik sehingga kita bisa mendesain ya kebijakan yang tepat dan penganggaran yang tepat agar percepatan penanggulangan kemiskinan bisa kita capai. Satu informasi mendasar ya yang membuat kita, walaupun pandemi itu sebelumnya belum sampai ke Indonesia, baru sampai sekitar bulan Maret, itu pun baru kasus 212 kasus Bapak Ibu, tetapi karena pandemi tersebut terjadilah yang namanya PSBB, pembatasan pergerakan. Jadi mobilitas penduduk yang bergerak saja tertahan, apa dampaknya terhadap perekonomian secara keseluruhan? Ya. Jadi ternyata perubahan mobilitas penduduk itu terjadi hampir di seluruh Indonesia, termasuk Jawa Timur. Ya, ini yang saya garisin Jawa Timur ya. Jadi aktivitas penduduk, mobilitas penduduk di rumah itu meningkat, ya, Bapak Ibu. Sedangkan mobilitas di tempat kerja itu menurun, ya. Jadi yang terang itu di tempat kerja itu menurun. Jadi istilahnya banyak masyarakat ya di kondisi awal-awal sampai bulan Juni kemarin itu tidak melakukan pergerakan karena memang itu anjuran pemerintah. Dan memang keadaan ini walaupun yang namanya apakah konspirasi atau apa ceritanya, yang penting kita tahu bahwa pandemi itu ada. Ya, pandemi itu ada dan ada faktanya dan banyak orang yang terkena. Apa dampaknya? Ya, yang dirasakan oleh masyarakat. Jadi karena perubahan mobilitas penduduk tadi berdampak pada pendapatan dan perubahan pola konsumsi, Bapak Ibu. Ternyata untuk penduduk yang pendapatannya kurang dari 1,8 juta, itu 70,53% responden mengatakan bahwa pendapatannya mengalami penurunan. Ya, jadi penduduk miskin dan rentan yang itu 1,8 itu biasanya penduduk miskin dan rentan itu merasa mengurangi pendapatan karena mereka mendapatkan akses dari pendapatan harian dan sebagainya. Ya. Untuk yang pendapatan tinggi hanya yang merasakan pengurangan pendapatan sekitar 30%. Kemudian apabila dicek Bapak Ibu, apakah terjadi pola perubahan konsumsi dari masyarakat tersebut? Ternyata ya, mereka itu lebih fokus kepada pemenuhan kebutuhan dasar setelah adanya pandemi ini, ya. Jadi untuk bahan makanan, sembako, sayuran dan lauk pauk itu naik sampai 65%, ya. Untuk makanan-makanan yang langsung bisa diolah ya. Jadi orang biasanya menyetok ini. Sedangkan untuk makanan minuman jadi hanya 46% ya naiknya ya. Kemudian untuk biaya kesehatan itu naik sampai 73%. Orang membuat stok ya peralatan-peralatan sederhana ya untuk kesehatan. Listriknya meningkat sampai 30% ya, bahan bakarnya sama sekali terjadi penurunan ya. Hampir semua tempat. Karena apa? Karena kurangnya mobilitas. Ternyata paket data dan pulsa itu naik sampai 56%, dan transportasi umum online itu juga menurun. Ya. Inilah fakta-fakta perubahan perilaku. Jadi pandemi membuat orang terjadi pergerakan berkurang karena PSBB, kemudian membuat perekonomian
dan masyarakat miskin dan rentan 70,53% merasakan dampaknya. Ini hasil survei demografi dari BPS. Kemudian untuk kondisi terakhir, ya, kondisi Agustus kemarin, Bapak Ibu, ya, Jawa Timur itu terjadi peningkatan pengangguran dari 3,82 menjadi 5,84, ya, 5,84. Kalau kita lihat per kabupaten, ya, kota Surabaya, ya, itu penganggurannya dari 4,62 meningkat menjadi 10,97. Lebih dari 2 kali lipat pengangguran meningkat pada Agustus kemarin, Bapak Ibu. Dan ini fakta, ya, fakta. Hal ini menyebabkan bahwa kita tidak bisa pungkiri kemiskinan pasti naik. Ya, kemiskinan pasti naik. Ya. Kemudian ini salah satu informasi yang kita dapatkan. Kemudian di survei sosial ekonomi yang dilakukan BPS untuk Agustus kemarin, itu ada pertanyaan khusus dampak COVID, ya, terhadap penduduk usia kerja. Jadi ternyata setelah dicek, ya, dari total 31,66 juta orang, ya, usia kerja di Jawa Timur, itu 13,36%-nya merasakan impact dari COVID tersebut, dampak dari COVID tersebut. Itu sebanyak berapa? 4,23 juta orang. Ya, jadi terjadi pengangguran sekitar 320.000, ya, gara-gara COVID tersebut. Jadi pengangguran memang lebih besar dari situ peningkatannya, tetapi yang betul-betul karena COVID itu adalah sekitar 320.000, ya. Ya. Kemudian yang bukan angkatan kerja merasakan impact COVID itu sekitar 110.000, ya. Yang sementara tidak bekerja mendapatkan dampak itu sekitar 250.000, dan bekerja dengan pengangguran, ya. Dan jadi mereka ini bekerja, ya, dan jam kerjanya itu disingkatkan, ya, dikurangi. Itu sekitar 3,5 juta pekerja. Jadi ada 3,5 juta pekerja itu jam kerjanya dikurangi. Jadi ini otomatis, apakah otomatis upahnya berkurang? Ya, kalau harian, ya. Ya jarang yang seperti PNS, walaupun upahnya jam kerjanya berkurang, upahnya tidak berkurang. Kemudian inilah fakta COVID sampai hari ini, Bapak Ibu, belum berkurang, ya, dan meningkat terus di Indonesia. Kita bandingkan dengan beberapa negara tetangga kita. Ini karena memang permasalahan disiplin kita, ya, pencegahannya. Jadi kayak kemudian kalau kondisi Jawa Timur, kita lihat ini kondisi Jawa Timur, ya, Jawa Timur ini juga belum melandai, Pak. Puncaknya masih belum sampai hari ini, ya. Jadi fakta-fakta ini kita jadi penting, ya. Jadi ternyata kemiskinan itu juga berhubungan dengan kesehatan, berhubungan dengan kerjaan dan semua, ya. Jadi semua permasalahan ini tidak bisa berdiri sendiri. Jadi perlu kerjasama untuk menyelesaikan semua permasalahan ini. Kita lihat tingkat kemiskinan secara nasional, Bapak Ibu, meningkat dari 9,22 menjadi 9,78 pada Maret 2020. Untuk September informasinya belum keluar, ya, sedang dilakukan pengukuran dan kemungkinan besar akan naik, bisa jadi kemiskinan kita bisa mencapai 2 digit lagi. Kemudian kita lihat Jawa Timur, ya, 10,20, ya, September naik lagi menjadi 11,09. Jadi naiknya itu hampir sekitar 0,80, ya, 0,80. Jadi tingkat kemiskinan, ya, itu tinggi sekali. Kemudian Bapak Ibu, kalau kita lihat dari kondisi Maret ke yang warna biru, dari kondisi Maret ke Maret, itu peningkatannya hanya 0,72, tetapi dari sisi September ke September kemarin itu sampai 0,89% peningkatannya di Jawa Timur. Kemudian kalau dari sisi jumlah, ya, itu yang jumlah penduduk meningkat itu, miskin yang meningkat itu sekitar 363.000 jiwa. Kemudian Bapak Ibu, ya, UMKM, kalau kita mengarah ke UMKM, ya, UMKM sektor pertanian dan pertanian di Indonesia itu berapa orang, ya? Jadi di Indonesia itu rumah tangga pertanian itu disebut juga sebagai UMKM, ya. Itu sekitar 31 juta rumah tangga 2003, sekarang itu 2013 sekitar 26 juta rumah tangga. Sedangkan yang di non sektor pertanian itu sekitar 23,8 juta rumah tangga. Jadi kondisi terakhir 2016. Inilah kira-kira, ya, sekitar
hampir 90% lebih ya pekerja kita itu bekerja di usaha mikro kecil, itu sekitar 96%. Kemudian Bapak Ibu, kita lihat Jawa Timur ya. Kondisi existing Jawa Timur tahun 2019 ya, itu ya kalau kita lihat pekerja di Jawa Timur ya, kalau kemiskinan pekerja ya, orang-orang yang bekerja saja kita cek, kemudian kita lihat kemiskinannya, itu total kemiskinan kita hanya 9,16%. Kalau kemiskinan pekerja, kita tidak masukkan orang yang tidak bekerja. Jadi sebenarnya orang yang bekerja di sektor apakah yang peluang miskinnya paling tinggi? Ternyata orang yang bekerja di sektor pertanian. Ya. Dan orang yang bekerja di sektor pertanian itu hampir sekitar 31% dari orang yang bekerja di Jawa Timur. Ya. Kalau angka kemiskinannya 16,21%, maka dari total penduduk miskin, ya sekitar 55% penduduk miskin di Jawa Timur itu bekerja di sektor pertanian ternyata. Ya. Kemudian 11%-nya itu bekerja di sektor perdagangan, ya, dan 10%-nya itu bekerja di sektor industri, ya, orang miskin yang ada di Jawa Timur. Jadi ini sudah masuk density-nya ya, jumlahnya iya, persentasenya iya. Kalau persentase termiskin itu memang di sektor pertanian dan sektor bangunan, ya. Tetapi karena di sektor industri tadi banyak orang bekerja di sektor tersebut, walaupun angka kemiskinan cuma 6% insidennya, tapi 10% populasi di Jawa Timur yang miskin itu karena sektor industri. Kemudian ini kan menarik hal ini kalau kita bisa punya bayangan ya Bapak Ibu. Terus yang kena dampak COVID itu siapa? Salah satunya sektor perdagangan kan. Perdagangan ya, apakah industri atau sektor lainnya. Itu kita dari pertumbuhan. Tapi kalau kita lihat dari sektor pertanian tadi kita detailkan lagi ya, itu ternyata di pertanian tanaman padi dan palawija, Bapak Ibu, dan peternakan. Jadi kalau kita kerjanya di sektor pertanian padi palawija dan peternakan itu insiden kemiskinan itu lebih tinggi. Yang paling tinggi itu sebenarnya peternakan. Kenapa? Bisa-bisa ya di peternakan ini skala ekonominya tidak memenuhi. Apa itu skala ekonomi, Bapak Ibu? Jadi skala ekonomi ini begini. Bapak Ibu pernah lihat perkebunan yang dibangun oleh Belanda, ya? Perkebunan yang dibangun oleh Belanda itu kayak PTPN dan sebagainya itu contohnya. Itu misalnya di Sumatera, itu dibuat mindset kepada petani itu, ya. Petani itu hanya bisa mengolah 2 hektar lahan sawit misalnya seperti itu, ya. Jadi ternyata kalau kita menanam 2 hektar lahan sawit itu terpenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari, tetapi tidak bisa mengeluarkan kita dari kondisi yang sudah memperangkap kita. Artinya apa? Misalnya penghasilnya bisa sampai 2,3 juta per bulan, ya. Tetapi dia itu bisa sampai tua tetap jadi buruh gitu ya. Tetapi kalau dia bisa melewati skala ekonomi, misalnya yang mereka tangani lebih dari 2 hektar, misalnya 3 hektar, maka mereka itu bisa keluar dari kemiskinan dan bisa membuat usaha-usaha yang lain. Jadi skala ekonomi itu penting sekali. Skala ekonomi itu bisa dicapai dengan penambahan luas lahan atau penambahan skala produksi, misalnya ternaknya itu jangan 2, bisa jadi 8 misalnya. Kemudian setelah itu baru kita bisa keluar dari perangkap kemiskinan ini. Kemudian selanjutnya kalau dilihat detail per detail semuanya, memang perdagangan besar dan eceran itu yang jumlah penduduk miskin itu terbanyak memang di pertanian ya, kemudian di industri pengolahan dan perdagangan besar dan eceran. Dan sektor-sektor ini yang kena semua nanti ini, yang kena pandemi, ya, kecuali sektor pertanian, ya. Kemudian inilah kira-kira peta keadaan kita. Kemudian kalau kita lihat pertumbuhan, ya, dari sektor lapangan usaha, Bapak Ibu, ya, sektor-sektor yang kita itu tadi apa? Orang miskin tadi di mana? Di pertanian, ya. Kemudian kalau sektor orang miskinnya di pertanian, ternyata pertumbuhan ekonominya sampai 7%, itu makanya kemiskinan di Jawa Timur itu mengurangnya itu nggak sebesar DKI dan daerah lainnya. Itu sebenarnya peta kondisinya. Nah, jadi sekarang itu ternyata ada sektor-sektor yang parah nih, jasa lainnya, ya, kemudian penyediaan akomodasi dan makan minum. Ini jadi orang-orang di sini banyak yang jatuh kemiskinan nih, transportasi dan pergudangan. Tetapi mungkin untuk sektor-sektor yang jasa ini,
orang jatuhnya cepat, naiknya cepat, ya gitu ya. Tetapi untuk sektor-sektor yang produksinya lama seperti perdagangan itu, yang paling ini besar tadi kan konstruksi ya. Untuk konstruksi ini yaitu berisiko karena insiden kemiskinan di sektor pembangunan itu tinggi di Jawa Timur. Kemudian kalau kita lihat struktur pertumbuhan yang terakhir kemarin, yang minus 3,75, itu pertumbuhan apa yang paling parah ya? Itu memang masih transportasi dan pengangkutan ya, pertambangan, kemudian akomodasi dan air minum, perdagangan. Nah, ini sektor perdagangan dan industri. Jadi masih sangat berpeluang ya membuat perekonomian kita bisa jatuh di Jawa Timur. Jadi kalau dilihat dari peran konsumsi rumah tangga ya. Jadi Jawa Timur itu ternyata Bapak Ibu total perekonomian itu 60%, 61% itu dikonsumsi oleh konsumsi. Tetapi konsumsi mereka menurun gitu ya. Kenapa? Berubah tadi. Jadi untuk konsumsi barang-barang sekunder dan tersier itu memang dikurangi sama masyarakat sehingga membuat perekonomian tidak bisa bergerak ya. Itu menjadi menarik. Kemudian impor kita berkurang. Kemudian dari kalau dilihat dari strukturnya, memang yang paling di triwulan ketiga terakhir kemarin itu ekspor kita sudah meningkat di Jawa Timur ya. Yang paling lemah itu adalah dari sisi pembentukan modal tetap bruto dan impor. Impor kalau menurun itu positif malah ya. Kecuali impor itu adalah bahan baku. Kalau bahan baku itu sangat berisiko. Jadi memang deglobalisasi itu sudah terjadi saat ini Bapak Ibu. Dan kita harus siap-siap. Apa itu? Industri substitusi impor. Bagaimana kita memenuhi kebutuhan impor bahan baku tadi, kita ganti dari bahan lokal. Ya. Kalau dari impor, kita ganti dengan bahan lokal. Itu kira-kira kebijakan-kebijakan yang perlu kita desain. Ini kira-kira konsumsi berperan paling besar dalam kontraksi perekonomian di Jawa Timur. Ya, jadi sebenarnya konsumsi berperan paling besar dalam kontraksi perekonomian Jawa Timur. Jadi konsumsi masyarakat yang berubah polanya tadi dan berusaha fokus kepada hal-hal yang paling penting saja membuat perekonomian kita tidak bisa bergerak. Ya, kemudian setelah saya coba simulasi ya, tapi simulasinya ini terlalu ekstrim saya rasa untuk Jawa Timur ya. Kalau seandainya pertumbuhan ekonomi kita hanya sekitar 2,5%, padahal sekarang negatif ya, kemudian inflasi bisa sampai 6%, tapi inflasinya yang kecil sekarang kan, itu perkiraan perekonomian kita, ya, angka kemiskinan Jawa Timur bisa sampai 12%, gitu Bapak Ibu ya, 12,65%, sedangkan sekarang itu kan sekitar hanya 10,37% kondisi Maret 2019. Ini mungkin agak terlalu besar ya, tapi ini kalau pertumbuhannya 2,5%, inflasinya 6%. Tapi hanya asumsi dua indikator tersebut. Ya. Kemudian selanjutnya, ya. Jadi dampak pandemi ini ternyata Bapak Ibu untuk para yang tadi yang saya sampaikan di awal tadi itu berhenti bekerja sampai 24%, yang sampai berhenti bekerja, tetap bekerja 76% dan pendapatannya menurun 64% dari yang tetap bekerja tadi. Ya. Oke, kemudian apalagi petang. Jadi ternyata kiat rumah tangga menghadapi guncangan ekonomi akibat pandemi ini salah satu adalah bantuan pemerintah. Ya. Jadi masih tetap perlu dan sangat perlu. 55% mengandalkan bantuan pemerintah. Dan ada yang mengurangi belanja makanan, ini faktanya. Kemudian ada mengurangi belanja non-makanan. Sebagian besar mereka itu mengurangi belanja non-makanan. Dan yang kemudian 68% mengurangi makanan. Dan yang lain itu mengharapkan bantuan pemerintah. Ya. Dan mereka itu sekalian bekerja meningkatkan pendapatan dan berusaha, tetapi ini agak sulit keadaan belakangan ini. Kemudian kira-kira dampak terhadap pelaku usaha seperti apa? Karena kita bicara pelaku usaha UMKM di sini Bapak Ibu. Ya. Jadi dari 10 perusahaan pernah melakukan penutupan usaha karena pandemi ini Bapak Ibu. Jadi kalau 60%-nya pernah melakukan penutupan usaha, ya, yang tutup sementara 22%, tetap buka hanya 36%, dan 40% menghentikan sementara usahanya. Jadi bantuan sosial ini sangat penting sekali. Kemudian kalau kita lihat dari operasional perusahaan di tengah pandemi, ya, yang tadi 6 dari 10 tadi, kalau kita lihat di Jawa Timur, ya, itu paling tinggi, paling tinggi Sulawesi Selatan. Jawa Timur tuh kalau ada 100 perusahaan UMKM, itu 58,2% itu berhenti sementara.
ya, berhenti sementara, ya. Itu seperti itu ke Bapak Ibu. Kemudian kesulitan yang dihadapi perusahaan, ya, penjualan turun yang jelas, ya. Kemudian penurunan penjualan lebih dari 20%, ada 82%. Kemudian kekurangan arus kas yang jelas, mengurangi biaya pegawai. Nah, ini yang berisiko sekali. Kesulitan mencicil kredit, kesulitan membayar gaji dan sebagainya. Ya, jadi dari kesulitan ini yang sebenarnya untuk kalau kita lihat dari usaha mikro kecil, ya, itu paling besar itu adalah usaha mikro itu adalah kesulitan mencicil, ya, kesulitan mencicil kredit dan kesulitan membayar tagihan utilitas. Kemudian apalagi masalah dampak COVID ini, ya. Jadi banyak dari dalam mengatasi penurunan penjualan, mereka 70% usaha kecil menengah mengurangi biaya pegawai, seadanya ada pegawai, ya. Itu penjualannya menurun, ya, 90% penjualannya menurun usaha kecil Bapak Ibu. Kemudian untuk usaha mengurangi jam kerja, ya, mengurangi upah, ini dampak-dampak yang dirasakan. Kemudian upaya penyesuaian model bisnis. Jadi usaha-usaha ini harus bertransformasi. Untuk mentransformasi itu apa usahanya? Ya, bagaimana memanfaatkan teknologi digital, ya Bapak Ibu. Ya, jadi walaupun kita harus bertransformasi, ya, dalam proses-proses ini, dan ini mungkin peran pemerintah memfasilitasi, memanfaatkan teknologi digital, ya, itu banyak. Kalau yang usaha besar itu sudah 91% melakukan proses itu. Ya, usaha kecil menengah 58%, sedangkan usaha mikro itu baru 32%. Ya, kemudian dari sisi program, ya, dan akselerasi pencairan. Jadi sekarang kondisi 30 September kemarin sudah 45%, ya, program itu dicairkan, ya. Untuk kesehatan 25%, perlindungan sosial. Jadi ini yang membantu masyarakat tadi yang sampai 55%. Sektoral dari Pemda juga, ya, itu ada sekitar 25% sudah dicairkan. UMKM ini Bapak Ibu itu baru sudah sampai 66%. Apa ini program-programnya, ya? Kemudian sedangkan untuk pembiayaan korporasi ini ditahan Bapak Ibu, belum dikeluarkan karena ini atau jaminan, ya, jaminan apabila ada menunggu waktu yang tepat, ya. Kemudian ada insentif usaha sampai sekitar 120 triliun ini. Bagaimana ini peran-peran pemerintah daerah untuk mensosialisasikan kepada Pemda kepada masyarakat agar mereka itu mengakses insentif ini. Kemudian program PEN pada Kementerian Koperasi dan UMKM ini sampai yang sudah tercapai ini, ya, itu sekitar banpres produktif usaha mikro Bapak Ibu, ya, itu 9,1 juta penerima, ya, itu 12 juta usaha mikro yang ditargetkan, ya, itu diperluasannya menjadi dari 21 triliun menjadi 28 triliun usahanya. Kemudian subsidi KUR itu juga sudah 1,6 triliun. Kemudian demikian juga untuk pembiayaan investasi kepada koperasi melalui LPDB itu sekitar 1 triliun ditambah sekitar 292 miliar, ya. Dan subsidi ini informasi terbaru yang saya dapatkan dalam beberapa hari ini Bapak Ibu. Subsidi non-core itu sekitar 780 miliar, ya, per 1%. Kemudian penyerapan anggaran penanganan COVID untuk UMKM itu baru sekitar 42%. Jadi di sini apa subsidi bunga, ya, itu dan lain-lainnya Bapak Ibu. Kemudian jenis bantuannya ini secara detail untuk kartu prakerja, ya, kartu prakerja itu 5,6 juta peserta, ya. Itu sekitar 3,55 juta per peserta. Ini online Bapak Ibu. Mudah-mudahan masyarakat kita di Jawa Timur bisa mengakses ini. Anggarannya sekitar 20 triliun dan sudah terrealisasi sekitar 54%. Ya. Kemudian dulu, ya, untuk pelatihannya banyak, tapi sekarang ini diutamakan adalah untuk bantuan sosialnya yang lebih besar, Bapak Ibu. Kemudian ada program Bampres Produktif Usaha Mikro, ya. Ini Bampres Produktif ini yang saya bilang tadi sekitar 9,1 juta penerima, ya. Ini ditargetkan menjadi sekitar 12 juta penerima. Dan mudah-mudahan ini bisa membantu UKM kita, dan UKM kita itu mungkin hanya diberikan sekitar 2,4 juta, ya. Ini pendaftarannya melalui beberapa
aksesnya, terutama di di dinas koperasi di kabupaten kota dan lembaga-lembaga yang sudah aktif untuk mengakses anggaran-anggaran UKM. Kemudian kalau Banpres produktif itu sebenarnya Bapak Ibu ya, tahap awalnya 22 triliun ya, 9,1 juta, sekarang jadi 28 triliun, 12 juta usaha mikro. Jadi ini mungkin usahakan bisa diakses ya. Jadi pendaftarnya seperti apa? Dinas yang membidangi koperasi dan UKM, provinsi dan kabupaten kota, Bapak Ibu. Kemudian koperasi yang telah disahkan sebagai badan hukum, kementerian atau lembaga, perbankan dan perusahaan pembiayaan yang terdaftar di OJK, melalui itu juga bisa. Lembaga penyalur program kredit pemerintah yang terdiri dari BUMN dan BLU. Ini sebenarnya mekanisme pendaftaran untuk mendapatkan akses ke bantuan yang 2,4 juta tadi. Kemudian syarat-syaratnya juga ada di sini, mohon di-share nanti ke semuanya Bapak paparan ini. Kemudian realisasi Banpres itu baru sekitar berapa triliun ini. Jadi dinas koperasi itu sekitar melalui penyalurannya itu sekitar 14 Oktober kemarin itu sudah 76% Bapak Ibu ya penyalurannya. Jadi untuk melalui dinas koperasi itu sudah 6,6 triliun, Himbara itu 1,9 triliun ya, 260 miliar ini di KKP ya, dan yang lain sebagainya. Ini kira-kira kondisi terakhir berdasarkan data pengusul. Jadi ini sumber pengusulnya, kemudian ini realisasi yang sudah disampaikan ke masyarakat. Mudah-mudahan terbantu. Jadi itu kira-kira Bapak Ibu dari program itu ada subsidi upah juga. Subsidi upah itu sekitar 600.000 per orang selama 4 bulan ya. Itu dari yang pendapatannya di bawah 5 juta rencananya ya. Jadi sudah tersalurkan sekitar 15,9% ya. 2,5 juta penerima sudah dilakukan ya, totalnya sudah 3 triliun dari 37 triliun anggarannya Bapak Ibu. Kemudian subsidi upah ini ya dari negara lain memang sudah ada ya, tapi kita kan memang pendaftaran kita ini memang tidak komplit Bapak Ibu. Jadi memang data itu sangat penting. Sudah keadaan krisis seperti ini baru kita belepotan ya. Jadi ada yang bisa terdata, ada yang enggak. Jadi yang sudah terdata, ada akses itu bantuan itu bisa disampaikan. Tetapi banyak sekali ya usaha-usaha masyarakat kita tidak punya NPWP, kemudian tidak akses ke perbankan, terus bagaimana mereka bisa mengakses bantuan-bantuan seperti ini. Jadi mereka itu tidak bisa mengakses bantuan seperti ini, akhirnya hanya bantuan sosial yang mereka bisa akses. Itu kira-kira. Kemudian ini kajian-kajian tentang kebijakan subsidi upah ya, pembelajaran negara lain. Kemudian rekomendasinya Bapak Ibu ya, ternyata ekspansi fiskal dapat mendorong konsumsi rumah tangga dan pemulihan UMKM. Jadi krisis kali ini juga menghantam kelompok menengah dan rentan yang biasanya belum tersentuh oleh bantuan sosial. Jadi, tetapi mungkin dengan bantuan Banpres dan sebagainya itu mereka bisa tersentuh ya. Itu jadi penting. Kemudian dengan menurunnya permintaan selama pandemi, ekspansi fiskal menjadi solusi utama untuk pemerintah untuk mendorong rumah tangga miskin dan UMKM. Ya, karena penopang perekonomian itu 62% dari PDB itu adalah konsumsi rumah tangga Bapak Ibu di Jawa Timur ya. Kemudian tantangan terbesar dalam ekspansi fiskal adalah memastikan belanja perlindungan sosial itu efektif dalam meningkatkan daya beli atau konsumsi, ya, menahan laju peningkatan kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan bantuan sosial itu ternyata Bapak Ibu hanya rata-rata menyumbang sekitar 16% di perkotaan dan sampai 20% di pedesaan dari total pengeluaran rumah tangga. Jadi bantuan sosial yang bermacam-macam tadi itu kalau di total semua yang diterima itu hanya sekitar 16% sampai 21% dari total konsumsi mereka. Jadi peningkatan nilai manfaatnya itu penting sekali, itu perlu peran pemerintah daerah untuk meningkatkan nilai manfaatnya. Ini bantuan nasional Bapak Ibu ya, hanya sekarang 16 sampai 21% dari total pendapatan mereka. Jadi bagaimana mengutamakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Jawa Timur ya? Ya, 55% KRT miskinnya itu bekerja sektor pertanian. 38% sektor pertanian itu padi dan palawija. Dengan pertamatan per kapita yang rendah. Jadi, apakah tidak bisa ya orang yang bekerja di sektor pertanian padi dan palawija ya ditambah ternaknya kah, dibuat akses yang lain kah, seperti apa? Jadi kita pernah pengalaman sukses ini di Malaysia Bapak Ibu, namanya UPJA, Usaha Jasa Pertanian. Jadi mereka pertanian padi itu ya
kalau petani melaksanakan, itu kalau petani menjalankan, itu hanya bisa menghasilkan sekitar 4 sampai 5 ton per hektar ya hasil padinya. Dengan usaha jasa pertanian itu bisa dihasilkan sekitar 8 sampai 9 ton per hektar. Jadi usaha pertanian itu petani-petani itu dikumpulkan lahannya, itu dikelola oleh UPJA, usaha jasa pertanian di Malaysia. Kemudian petani itu disuruh kerja di situ? Enggak. Ada yang bisa kerja di sawahnya, diupah atau enggak. Kalau tidak kerja di usahanya, mereka diberikan seperti ternak dan lain sebagainya. Jadi mereka, petani itu mendapatkan hasil tetap 4 sampai 5 ton per hektar, walaupun dia tidak bekerja di usahanya, lebihnya itu untuk usaha jasa pertanian. Kemudian mereka juga mendapatkan ternak dan sebagainya. Itu usaha, itu yang dilakukan Malaysia sejak tahun 90-an, sehingga bisa mensukseskan masyarakat keluar dari kemiskinan. Jadi di Malaysia itu angka kemiskinannya itu 0,6%, nggak sampai 1%, Bapak Ibu. Jadi insentif yang untuk existing itu seperti apa? Entrepreneurship dan inovasi itu perlu di sektor pertanian, itu penting sekali. Kemudian program perguruan tinggi ya. Sekarang ini perguruan tinggi sangat penting Bapak Ibu. Kenapa? Partner inkubasi bisnis, ya karena perubahan pola ini sudah cepat sekali, teknologi. Jadi peran teknologi, KKN, dan sebagainya itu tolong dimanfaatkan untuk merubah perilaku masyarakat bertransformasi ke kondisi yang baru ini. Kemudian inilah kira-kira ada satu lagi dana desa Bapak Ibu. Ya, ada kemarin dana desa, bantuan langsung tunai desa. Untuk desa-desa yang tidak cukup anggarannya, kemarin itu kayaknya ditambahkan, nggak tahu saya jumlahnya berapa, ya itu juga untuk membantu orang-orang yang tidak menerima program bantuan sosial yang sudah ada saat ini. Kemudian, jadi apa antisipasi kita terhadap peluang resesi ini, Bapak Ibu? Ini memang perlu kepemimpinan yang tangguh dan kuat, ya. Perlu pengambil kebijakan seperti Bapak Ibu ini yang desainnya itu bisa tepat sasaran. Kemudian kita harus punya langkah-langkah terukur dan perencanaan jangka menengah dan panjang kita harus punya, Bapak Ibu. Dan kalau bisa perhatikan sekitar kita mulai dari tetangga, itu juga harus dilakukan supaya jangan bisa mengurangi kriminal dan sebagainya. Kemudian memastikan janji apapun yang dibutuhkan benar-benar diimplementasikan ya. Jadi itu kira-kira pesannya Bapak Ibu. Terima kasih, saya rasa cukup yang saya sampaikan. Ini kira-kira upaya yang sudah dilakukan pemerintah yang banyak sekali sebenarnya. Bantuannya secara total sampai 695 triliun Bapak Ibu. Yang sudah terrealisasi sekitar 45%. Mudah-mudahan bisa membantu masyarakat kita dan bisa kita keluar dari kemiskinan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ardi. Meskipun dari tempat yang berpisah, kita kasih aplaus buat Pak Ardi. Bapak Ibu sekalian, dari paparan Pak Ardi tadi ada beberapa poin yang mungkin nanti bisa kita lihat. Yang pertama tadi kita tangkap bahwa perubahan mobilitas penduduk itu berdampak pada pendapatan dan pola konsumsi masyarakat. Dan itu terjadi tidak hanya pada masyarakat dengan pendapatan rendah, tetapi juga pada masyarakat dengan pendapatan tinggi. Kemudian tadi kita tangkap juga bahwa 13% dari usia kerja yang tadi dari datanya Pak Ardi itu ada 31 juta orang. Berarti 3 juta orang usia kerja di Jawa Timur itu terdampak dari pandemi COVID ini. Dan ini luar biasa. Kalau angka kemiskinan kita kan 4,7 juta. Bagaimana kalau ketambahan 3 juta? Luar biasa. Ini tantangan yang cukup berat. Kemudian tadi kita catat juga bahwa kemiskinan itu meningkat karena pertumbuhan konsumsi yang melambat. Inflasi 3,2%, sementara inflasi yang dialami oleh rumah tangga miskin di desil 1, tadi saya catat itu 1,27%, sehingga pola konsumsinya cukup timpang. Kemudian tadi ada istilah juga insiden kemiskinan pekerja. Ada 2 atau 3 slide tadi. Dan yang bisa kita cermati adalah dari insiden kemiskinan pekerja itu, sektor pertanian itu terdampak
cukup tinggi, 55% ya, terdampak dari insiden kemiskinan pekerja. Dan teman-teman pekerja yang di sektor perdagangan itu 11,5%. Kemudian dari data indeks head account itu juga rumah tangga miskin kita 19% itu di sektor peternakan, 16% di sektor pertanian. Sehingga untuk sektor ini menjadi fokus perhatian kita dalam konteks untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi atau pemulihan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan. Kemudian tadi juga ada slide tentang simulasi kemiskinan. Ya. Saat ini kita 11,09% dari simulasi tadi itu 12,65%. Artinya ada peningkatan luar biasa, 1,6%. Angka 12,65% itu hampir sama dengan posisi angka kemiskinan Jawa Timur pada saat Maret 2015. Maret 2015 dulu itu 12,05%. Artinya dari simulasi itu luar biasa, kita kembali ke posisi 5 tahun yang lalu. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita berikan kesempatan untuk Bapak Ibu berdiskusi, bisa menyampaikan tanggapan, saran terkait apa yang disampaikan oleh Bapak Ardi tadi.